Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar hari ini? Masih tetap semangat ya? Baik, kita akan masuk ke muatan pelajaran IPS tema 3, tema 1 dengan topik kenampakan alam, tapi ini masih part 1, masih bagian pertama. Nah, sebelum kita lanjut, ibu mau mengingatkan supaya anak-anak ibu tetap menjaga kesehatan. Itulah sebabnya makanya kita masih belajar dari rumah. Karena apa? Karena kesehatan yang jauh lebih penting pada saat ini. Jadi belajarnya saja sudah dari rumah, berarti kalau kamu bermain pun di rumah saja, jangan jadi pergi ke sana kemari. Oke? Baik, kita akan lanjut pelajaran kita. Kamu siapkan buku catatanmu, catatan IPS, supaya nanti ada hal-hal yang penting yang ibu terangkan, kamu boleh tulis supaya nanti kamu enak bacanya. Oke? Baik, sudah diambil catatannya? Sudah, Bu? Oke, luar biasa. Baik. Nah, sebelum kita masuk materi, ada yang tahu ini gambar apa? Oh iya, ada gambar lumba-lumba, ada gambar kapal, ya kan? Ada gambar gurita. Tapi di sini ibu mau memberikan gambaran map of the world, artinya peta dunia. Oke? Nah, inilah gambaran peta dunia, ya. Ini berbentuk benua-benua ya. Kita mulai dari ini dulu, Eropa. Tahu Eropa? Eropa ya. Nih, ini dia benua Eropa. Oke. Ini dia benua Eropa. Lalu ini batasnya ini benua Afrika. Dan lalu ini besar ini besar ini batas ini. Ini sini ini ikut nanti ini sini. Ini benua Asia. Oke. Lalu ini yang kecil ini benua Australia. Ini masuk benua Amerika. Oke. Nah, benua Amerika. Lalu ini Antartika ya. Di bawahnya, di bawah Antartika. Oke, ini yang bersalju. It's Nah, kalau kita hitung ada berapa benua ya? Nih, kita hitung dulu dari sini ya. 1, 2, ini 2 Eropa, 3, 4, 5. Oke, 5 benua. Nah, ada yang bisa lihat nggak? Ibu hapus ya garisnya ya. Letak Indonesia itu sebelah mana ya? Yo, di benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, atau Australia. Coba lihat mana peta Indonesia ya? Iya, betul sekali. Dia ada di benua Asia. Ini dia nih. Ini dia ikut lagi dia. Oke. Ini nih dekat si ikan paus ini. Inilah Indonesia. Ini Indonesia. Dan ini Indonesia. Oke. Kalau kamu lihat letak Indonesia ini tadi ini, di bawahnya ada benua apa? Ya, ini dia ada benua Australia. Lalu di atasnya benua apa? Asia. Terus ini, walaupun ini bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Indian Ocean, ini namanya samudra. Samudra Hindia. Lalu di sini nanti ada Samudra Pasifik. Nggak kelihatan ya, tertutup oleh ini. Dah, Samudra Pasifik. Ini sambungannya, ini dari sini, ini sambungannya ini. Ini sambung dia ke sini juga, ke sini. Jadi ini juga Samudra Pasifik, ya kan? Nyambung dia kan, bumi berbentuk bulat kan, jadi putar ya. Oke, baik. Berarti Indonesia itu ada di antara benua apa tadi? Benua Asia dan benua Australia, ya kan? Kemudian samudranya apa tadi? Samudra bukan India ya, Hindia. Itu kan bahasa Inggrisnya ya. Hindia dan Samudra Pasifik. Baik, udah tahu ya posisi Indonesia. Nah, ini letak Indonesia.
secara geografis ini tadi yang Ibu sebutkan, di antara dua samudra. Samudra apa tadi? Iya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, benua Asia dan benua Australia. Nah, itu secara geografis. Lalu ada lagi secara astronomis. Ini secara garis lintang, ya. Berapa? Ini dia. Ini bacanya begini ya. Ini 6 derajat. 0 kecil di sini baca derajat. 6 derajat. LU ini lintang utara. Sampai ini 11 derajat lintang selatan. Oke. Berarti 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan ini dia 95 derajat BT itu bujur timur sampai 141 bujur timur. Ibu akan tunjukkan ya yang seperti apa ya. Ini dia peta Indonesia tadi. Oke. Yang tadi katanya 6 derajat lintang utara, ini dia di sini. 6 derajat lintang utara. Baru sini kurang lebih 11 derajat lintang selatan. Ini 0 derajat. Ini kan lintang utara, ini lintang selatan. Jadi nanti 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, ini garis ini pas garis lurus ini 0 derajat. Ini 0 derajat ya. 0 derajat ini disebut dengan garis khatulistiwa. Garis yang pas membagi bumi membagi dua. Jadi daerah yang dilalui ini dia daerah melalui garis khatulistiwa ini adalah daerah yang sepanjang hari, sepanjang tahun menerima sinar matahari. Ada loh daerah yang lebih lama malamnya. Kenapa? Lebih lama dia nggak menerima sinar matahari. Tapi ada juga yang dia lebih banyak panasnya ya, nggak terlalu dekat ya kan. Nah, ini kalau Indonesia ini dia melewati garis khatulistiwa, seimbang, hampir seimbang. Oke. Makanya musimnya juga cuma dua, musim penghujan dengan musim kemarau, ya kan? Baik. Nah, terus yang tadi bujur timur tadi itu di mana? Ini dia. Nih, 95 derajat BT, apa tadi BT bujur timur ya. Sampai di sini ya. Sini. 141 derajat bujur timur. Dia udah tahu ya. Yang tadi secara astronomis ya. Nah, tadi ini tadi ini Samudra Pasifik tadi ini. Ini Samudra Hindia. Nah, ini di bawah ini Australia. Ini di atas ini Malaysia, ini apa semua ini adalah benua Asia. Ya, udah bisa bayangin ya. Nah, Pak Ibu Apus, kita di mana, provinsi mana ya? Di pulau mana nih? Ini ini pulau Sumatera, ini pulau Jawa, ini pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, ini pulau Irian. Ini yang besarnya. Ada yang kecil juga, ini Kepulauan Maluku, ini ada Pulau Bali, ya kan? Ini Pulau Nusa Tenggara, ya kan? Nah, kita di mana? Nih, kita di sini nih. Di Sumatera Utara. Dengan ibu kotanya adalah Medan. Oke. Next. Nah, wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Udah pernah ya ibu terangkan ya, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Lalu Indonesia itu memiliki kenampakan daratan dan perairan yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak sekali keuntungannya dan manfaatnya ya, yang kita sudah pelajari di materi sumber daya alam. Oke. Kenampakan itu ada dua. Satu, kenampakan alam. Dua, kenampakan buatan. Kalau begitu, apa itu kenampakan alam? Nah,
Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, lihat ya, yang ada di alam dan merupakan hasil peristiwa alam. Berarti dia alam, alami. Nanti kalau kenampakan buatan berarti buatan manusia. Oke? Jadi kata kuncinya di sini ya, hasil peristiwa alam. Jadi dia terjadi, terbentuk secara alami. Oke? Lanjut. Kenampakan alam yang terjadi karena peristiwa alam itu secara umum ada dua, yaitu dia wilayah daratan. Wilayah daratan apa aja? Ada dataran rendah, pantai, dataran tinggi, bukit, lembah, gunung, pegunungan, delta, tanjung. Ini semua masuk wilayah daratan. Daratan berarti yang kering ya. Lanjut, wilayah perairan. Itu ada sungai, danau, laut, samudra, rawa, selat. Ini semua alami. Kalaupun ada danau misalnya buatan, kan ada danau alami, ada danau buatan. Kalau buatan berarti buatan manusia, bukan dari peristiwa alam. Oke, udah bisa bedakan ya. Ini ceritanya kenampakan alam. Kita khusus belajar tentang kenampakan alam. Next, gambar pantai. Nah, pantai itu adalah wilayah perbatasan antara darat dan laut. Ini dia. Ini batasnya, ya kan? Ini dia kan? Ini daratan. Ini laut, ya kan? Jadi ini garis pantai ini. Jauh sekali. Nah, Indonesia kan banyak pulau-pulau ya. Garis-garis pantai yang membentang dari tiap-tiap tepian pulau. Karena Indonesia punya banyak pulau, artinya Indonesia memiliki banyak pantai. Ini dia, memiliki banyak pantai. Meski berada di tepian laut, namun pantai masih merupakan wilayah daratan. Nah ya, pantai juga termasuk wilayah daratan dan dia masuk di bagian dataran rendah. Dia termasuk dataran rendah. Oke? Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan pekerjaan yang memanfaatkan hasil laut. Ayo, yang di pantai apa aja ya bisa pekerjaannya? Iya betul, ada sebagai nelayan. Apalagi? Yang pertama, kalau di pantai biasanya pekerjaan orang-orang itu apa? Peternak ikan. Iya, ikan laut ya, ikan laut, ya kan? Terus apalagi? Petani kelapa. Ayo, tumbuhan yang paling banyak di dekat pantai kan adalah kelapa ya. Jadi dia banyak petani kelapa. Apalagi? Petani garam. Iya betul sekali. Kan air laut itu asin ya, lalu dikeringkan oleh para petani garam. Apalagi? Iya, penjaga pantai. Untuk apa tuh penjaga pantai? Betul sekali. Ada juga misalnya menjaga kebersihan pantai juga bisa. Saya melihat sampah-sampah atau apa di pantai gitu. Penjaga pantai juga itu menolong orang-orang yang mengalami misalnya hampir tenggelam, ya kan? Tapi nggak mungkin juga yang jauh-jauh banget, ya kan? Menurut kamu kalau penjaga pantai itu harus pintar ngapain? Pintar berenang, ya kan? Apalagi yang ada pekerjaan di daerah pantai? Pengrajin, betul. Pengrajin apa itu? Iya, kalau ada hasil laut misalnya kayak kerang, ya kan? Batu karang, ya kan? Pengrajin. Oke? Jadi kerang-kerang tuh dibikin jadi kalung-kalung, itu jadi perhiasan, ya kan? Oke, next. Satu lagi dulu untuk pantai. Daerah pantai itu gimana udaranya? Kalau siang biasanya gimana? Kering ya, panas ya daerah pantai. Kalau malam dia jadi dingin, ya kan? Oke. Nah, lanjut dataran rendah. Dataran rendah ini
dataran yang luas, tingginya antara 0 sampai 200. Nah, laut pantai tadi juga dekat, termasuk dataran rendah ya. Oke. Dataran rendah merupakan dataran yang banyak digunakan untuk daerah pemukiman. Orang-orang banyak tinggal di dataran rendah ini. Karena apa? Suhunya tidak terlalu dingin, ya kan? Tidak terlalu dingin sehingga cocok untuk pemukiman warga. Nah, dataran rendah ini ada yang tahu nggak banyak ditanami apa? Ini lihat gambar kita. Padi-padi ya, padi berarti banyak apa ya? Petani ya, petani. Terus hewan-hewan apa yang banyak hidup di dataran rendah? Kayak ayam, ya kan? Apalagi tuh? Lele, ya kan, melihara hewan-hewan apa ya? Air tawar ya, kambing, ya kan? Berarti ada juga peternak ya, kerjanya peternak. Selain itu, karena banyak yang tinggal di daerah dataran rendah, otomatis banyak juga pabrik-pabrik ya. Berarti apa itu kerjanya? Karyawan atau pegawai juga boleh, ya kan? Bisa pegawai kantor, bisa karyawan perusahaan, ya kan? Itulah pekerjaan-pekerjaan yang banyak ada wilayah dataran rendah. Kita pindah lagi ke tempat selanjutnya, dataran tinggi. Oke, dataran tinggi. Dataran tinggi atau biasa disebut dengan plateau atau plato merupakan dataran yang berada di atas 700. Ada juga beberapa buku yang menyebutkan 500 ke atas. Itu juga termasuk dataran tinggi ya, dari atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini terbentuk hasil erosi atau sedimentasi. Dataran tinggi terbentuk dari bekas kaldera yang luas dan tertimbun. Artinya gini, bisa juga dari dari erosi gunung ya. Jadi dia tidak setinggi gunung kalau dataran tinggi, tapi udah lebih tinggi daripada dataran rendah. Nah, dataran tinggi ini udaranya lebih sejuk, ya kan? Kemudian dataran tinggi ini biasa berada di sekitar pegunungan. Di sekitar pegunungan ya, dekat daerah pegunungan. Nanti kita akan lihat apa bedanya gunung dan pegunungan ya. Contoh dataran tinggi yaitu dataran tinggi Dieng. Nah, pekerjaan yang banyak di sini dataran tinggi itu, pada tinggi ini adalah misalnya kita ini gambar apa nih? Perkebunan teh ya. Perkebunan teh. Terus daerah dataran tinggi itu biasanya juga banyak petani sayuran, ya kan? Kayak sayur-sayuran, kol gitu kan, apalagi cabai, tomat, itu dari dataran tinggi karena udaranya juga cocok ya. Kemudian lanjut, nah ini apa ini? Bukit ya. Dia tidak begitu tinggi-tinggi nih, lihat nih. Oke. Bukit merupakan permukaan yang menjulang tinggi, tapi ketinggiannya lebih rendah daripada gunung. Dia juga bukit. Tapi kalau banyak bukit-bukitnya, itu akan disebut dengan perbukitan. Oke. Lanjut, lembah. Nah, lembah ini adalah tanah rendah yang terletak di kaki gunung atau sepanjang sungai. Ini dia. Ini ada gunung, ini gunung. Di tengah-tengah ini ada seperti aliran sungai juga bisa, atau ini daerah di bawah ini disebut lembah. Nah, lembah yang disebut gunung ini disebut dengan lereng gunung. Ini lereng gunung karena kebetulan ini gunung. Nah, kalau dia yang sempit dan sangat tajam itu disebut dengan jurang, kan? Sementara kalau dia lembahnya dalam dan luas itu disebut ngarai. Contohnya ngarai di Sumatera Barat. Oke, dia tahu ya kenapa itu ada jurang. Jurang itu berarti diantara yang berarti dia dekat gunung, ya kan? Tapi ada lembah yang dalam, itu disebut jurang. Oke. Lanjut, gunung. Gunung itu merupakan sebuah tonjolan atau bentuk permukaan bumi yang lebih tinggi. Ini dia tinggi dia. Beda tadi ya dengan bukit tadi ya. Ini lebih tinggi. Dan gunung ini biasanya lebih dari
1500 meter di atas permukaan laut. Jauh ya, lebih tinggi ya. Nah, gunung ini berbeda dengan bukit. Kenapa? Karena gunung lebih curam, ini lebih runcing daripada bukit tadi, ya kan? Dan lebih tinggi daripada bukit. Oke. Nah, tapi gunung ini ada yang erupsi. Tahu erupsi? Erupsi itu bisa meletus. Kalau ini sepertinya kalau dari gambar ini bisa erupsi ya. Ya. Tapi ada juga yang tidak. Kalau dia masih bisa erupsi, dia itu disebut dengan gunung aktif atau gunung berapi aktif. Tapi kalau udah nggak bisa lagi, itu disebut dengan gunung mati. Ya, ada gunung mati. Dia tinggi tapi tidak ada nggak mengeluarkan vulkanik, nggak ada, ya kan? Oke, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang punya banyak sekali gunung berapi, tapi ada juga banyak gunung tidak berapi. Nah, Bu, gunung berapi itu berbahaya nggak? Berbahaya kalau dia mau meletus atau menjelang meletus dan baru meletus. Tapi setelah ratusan atau ribuan tahun dia meletus, daerah sekitar gunung berapi itu subur-subur. Kenapa? Karena abu vulkaniknya itu akhirnya membuat tanah menjadi subur. Oke ya. Lanjut. Gambar pegunungan. Nah, apa sih bedanya ya? Nah, pegunungan merupakan kelompok gunung. Artinya gini, berarti lebih dari satu gunung. Ini dia nih. Ini ada gunung, ini ada gunung, ini ada gunung. Banyak ya gunung. Itu namanya kelompok gunung yang saling berhubungan atau bersambungan. Ketinggiannya bisa ribuan meter. Contohnya pegunungan Bukit di Sumatera. Nah, pegunungan ini beda dengan gunung. Kenapa? Karena pegunungan merupakan rangkaian gunung-gunung yang saling menyambung. Oke. Pegunungan juga bisa 700 bahkan 1500 di atas permukaan laut. Itu kalau pegunungan termasuk dataran apa itu? Rendah, tinggi atau bukan? Iya, dataran tinggi ya. Berarti bersama dengan yang tadi kita pelajari dataran tinggi untuk tumbuhan yang bisa hidup dengan pekerjaan-pekerjaannya ya. Delta. Wah, jarangnya dengar delta. Ini lihat, delta adalah daratan yang berada di tengah sungai. Ini dia. Biasanya ini sungai. Ini sungai. Ini kan? Sungai-sungai ini mengalir ke sini. Terus ada daratan ini. Bu, seperti Pulau Samosir. Iya. Tapi kalau Pulau Samosir itu kan sudah sangat besar ya. Ini dia tidak begitu tinggi juga. Ini daratan ini. Nah, ini disebut dengan inilah namanya delta. Oke. Lanjut. Contoh delta itu delta Sungai Bengawan Solo. Next, Tanjung. Oke, nah ini Tanjung. Mari lihat. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Nah, ini kan laut nih. Daerah sini laut nih. Laut. Ini kan daratan. Daratan. Ya kan, ini pantainya. Nah, ini dia menjorok ini seperti ini. Meruncing ini. Inilah yang disebut dengan Tanjung nih. Inilah yang disebut dengan Tanjung. Itu dia. Oke. Tanjung yang luas disebut sebenarnya. Nah, kalau si tanjungnya ini luas, lebar begini panjang gitu luas ini, itu disebut dengan semenanjung. Itu biasanya sering dibuat dengan sebagai tempat pelabuhan kalau dia semenanjung. Nah, bisa tahu ya, bisa bedakan. Oke. Selesai materinya. Untuk tugasnya sedikit ya. Kamu buka buku tema 3 halaman 11. Sudah dapat? Ini kamu harus mencari informasi baik dari yang sudah ibu ajarkan atau juga dari buku temamu itu, atau juga boleh bantuan internet, tapi utamakan dulu dari buku dan juga dari video ya. Nah, mari lihat tabel 1.5, perbedaan karakteristik kenampakan alam. Oke. Untuk letak itu sudah ada. Kita coba mengambil 3, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Karena sebenarnya untuk pegunungan, gunung, bukit itu hampir sama karakteristiknya ya. Oke. Untuk letak sudah ada nih 0 sampai 200. Dataran tinggi itu lebih besar dari 500 karena bukit juga termasuk dataran tinggi ya.
Terus kalau gunung dia 1500 ke atas. Oke. Daerah pantai itu di antara darat dan laut tadi dia terangkan. Nah, jenis hewan, kamu tulis jenis hewan yang terendah apa aja. Misalnya seperti ayam, sapi, kambing, ya kan? Seterusnya boleh ditambah nanti lagi. Kemudian dataran tinggi apa aja? Sapi juga iya. Justru kalau sapi itu di dataran tinggi itu bisa, apalagi susu sapi perah ya, itu menghasilkan susu lebih bagus ya. Terus kuda ya kan dataran tinggi juga. Kalau daerah pantai hewannya apa aja? Pasti ikan laut ya, udang, cumi ya kan, apalagi. Nah, lanjut tanaman. Oke, dataran rendah apa aja tanamannya? Iya betul, ada di buku ya. Kelapa, tebu, padi, jagung. Iya, kelapa sawit, masih banyak lagi ya. Nanti kamu tambahkan. Dataran tinggi apa aja itu? Iya, teh. Berapa lagi? Sayur-sayuran ya, sayuran kan. Kalau untuk pantai tanamannya apa? Rumput laut, apalagi? Kelapa. Apa beda kelapa dan kelapa sawit? Iya, kalau kelapa dia lebih besar-besar ya buahnya ya. Kalau kelapa sawit dia kecil-kecil. Dan laginya sama-sama bisa menghasilkan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, beda-beda ya. Oke, lanjut cuaca. Oke, dataran rendah tadi gimana cuacanya? Iya, kalau terendah tuh lebih panas ya. Lebih panas artinya tidak terlalu dingin gitu ya. Kalau dataran tinggi gimana? Baik itu di gunung, pegunungan, bukit. Iya, betul sekali, sejuk dan dingin. Tadi kalau pantai gimana? Kalau siang dia panas, kalau malam dia dingin. Oke, next, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam berarti apa tuh kemarin sini berarti? Segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Baik, kalau gitu terendah sumber daya alamnya apa aja? Iya, bisa tumbuh-tumbuhannya kamu sebutkan apa aja. Terus kalau untuk itu, kalau biotik ya, abiotiknya apa? Tanah, pasir ya. Oke, kalau dataran tinggi apa yang banyak sumber daya alam di dataran tinggi? Ya, teh ya, kebun teh itu, sayuran. Nah, satu lagi, kalau untuk dataran tinggi, untuk abiotiknya itu banyak tambang. Makanya banyak juga daerah pegunungan itu yang digunakan diambil tambangnya. Contohnya saja nggak usah jauh-jauh, seperti debu-debu ya, itu dari tambang belerang ada banyak ya kan. Itu juga daerah gunung kan, daerah pegunungan dataran tinggi. Oke, lanjut pantai. Iya, sumber daya alamnya apa? Ikan laut lah, ya kan? Apalagi batu karang, ya kan? Oke, next, pekerjaan atau mata pencarian. Dataran tinggi itu mata pencariannya apa Pak? Banyak tadi. Iya, bisa petani, ya kan? Petani padi, ya kan? Padi. Kemudian peternak, apalagi karyawan tadi ya, karyawan atau pegawai. Tetap dataran tinggi apa tadi apanya? Dataran tinggi itu pada umumnya banyak petani, peternak ya. Kemudian kalau untuk daerah pantai, tadi juga sudah Ibu tulisin kan ya, ada nelayan, ternak ikan dan sebagainya. Nah, kamu tuliskan itu rapi tulisnya di buku latihan tematik. Nanti setelah udah selesai kamu fotokan, upload ke latihan IPS 7. Bisa ya untuk tugas yang pertama. Sangat gampang, udah Ibu kasih tahu lagi jawabannya ya kan. Tinggal kamu tuliskan. Lalu yang kedua adalah menjawab pertanyaan. Nanti pertanyaannya juga tulis di buku latihan tematik. Tulis yang rapi, tulis dulu soalnya baru jawabannya. Jangan langsung jawabannya saja. Oke. Nah, lalu nanti foto upload ke latihan IPS 8. Soalnya gampang. Ini dia. Satu misalnya, tuliskan letak geografis, letak Indonesia secara geografis. Baru jawab. Letak Indonesia secara geografis adalah apa tadi? Di antara dua benua, dalam kurung benua apa aja, dan dua samudra. Berarti kelang satu masuk soal nomor 2. Apa ini maksud dengan penampakan alam? Kamu tulis
Yang dimaksud dengan kenampakan alam adalah kemutlasian. Oke, gampang sekali ya. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye, selamat bekerja. Sampai ketemu lagi.